Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryano Putranto, dosen Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kali ini saya akan membagikan video yang kedua dari rangkaian pembahasan materi mengenai sistem informasi manajemen, terutama terkait dengan konsep enterprise application atau enterprise software. Jadi kalau di video yang sebelumnya kemarin saya sudah menyampaikan beberapa hal tentang kasus, studi kasus pada perusahaan kosmetik yang terbesar di dunia yaitu Avon. Bagaimana Avon menggunakan enterprise software mereka untuk meraih beberapa manfaat, diantaranya untuk mencapai operational excellence, ya, mencapai proses operasi yang ideal, yang baik, kemudian juga untuk mencapai keintiman dengan kedekatan dengan para pelanggan mereka. Nah, kali ini yang akan saya sampaikan adalah materi enterprise application untuk menjawab pertanyaan how do enterprise systems help businesses achieve operational excellence. Jadi bagaimana sih sebenarnya cara dari sistem enterprise system itu untuk membantu perusahaan dalam mencapai operational excellence seperti yang dialami Avon kemarin. Nah, sebenarnya apa sih enterprise system itu? Jadi secara konseptual, enterprise system itu adalah suatu software, suatu perangkat lunak yang terdiri dari beberapa modul, dan modul-modul itu saling terintegrasi. Kemudian software ini menggunakan basis data yang terpusat atau centralized database, sehingga nanti seluruh data yang digunakan dalam setiap aktivitas atau setiap proses bisnis perusahaan itu disimpan dalam satu database yang sama. Sehingga nanti setiap modul yang akan menggunakan data tersebut akan mengakses basis data yang sama pula. Jadi ini semacam software yang terdiri dari banyak modul, di mana modul-modul itu menggambarkan proses-proses bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, modulnya ada apa saja? Pada umumnya, enterprise application atau enterprise system atau ERP software, ya, SAP dan teman-temannya itu memiliki beberapa modul, yaitu modul finance and accounting, ya, untuk mencatat seluruh aktivitas berbasis akuntansi keuangan. Ada juga software ERP yang menggunakan tambahan modul akuntansi manajemen dalam rangka untuk melakukan penilaian kinerja dan lain sebagainya. Kemudian ada modul human resources. Modul ini biasanya digunakan untuk merecord semua aktivitas yang berkaitan dengan karyawan. Misalnya digunakan ketika perusahaan mau melakukan perekrutan karyawan, mulai dari rekrut karyawan, kemudian nanti karyawannya di hire, ya, seleksi karyawannya di hire secara resmi, kemudian ada training dan lain sebagainya, termasuk juga di dalam modul human resources ini adalah penggajiannya. Misalnya perusahaan melakukan pembayaran gaji karyawan berdasarkan jam kerja, maka nanti juga ada konsolidasi antara jam kerja karyawan dengan besaran gaji yang akan diterima oleh karyawan. Kemudian modul yang lainnya itu ada modul manufacturing and production. Ini biasanya digunakan untuk perusahaan manufaktur di mana mereka akan mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, itu juga bisa terkontrol oleh software ini, proses produksinya mulai dari pemilihan bahan baku, kemudian pengecekan mesin sampai dengan proses produksi itu sendiri, hingga barang selesai diproduksi, kemudian dicek kualitasnya, dan akhirnya barang dimasukkan ke gudang untuk siap dijual ke pelanggan. Kemudian ada modul yang lain, yaitu modul sales and marketing. Ini untuk mencatat seluruh aktivitas penjualan perusahaan, penjualan barang ke pelanggan, mulai dari
mencatat adanya pesanan penjualan, kemudian barang dikirimkan ke pelanggan, termasuk pengiriman invoice hingga pelunasan nantinya, di mana pelunasan pelanggan nanti akan dihandle oleh modul Finance and Accounting berdasarkan data pada modul Sales and Marketing. Jadi integrasinya seperti itu. Human Resources itu juga terintegrasi dengan Finance and Accounting, terutama ketika perusahaan akan melakukan pembayaran gaji. Ya. Nah, untuk penerapannya di beberapa produk enterprise system, mungkin nama-nama modulnya akan berbeda-beda, tetapi secara konsep itu tidak banyak bedanya. Contoh seperti yang saya gunakan untuk mengajar di kelas, kami menggunakan MySAP dari IBM. Ya, modulnya di sana ada modul Financial and Controlling, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kemudian ada modul Human Resources, sama ya dengan ini. Kemudian ada modul logistik. Modul logistik itu isinya ada 3, purchasing ya, atau procurement istilahnya, pembelian, aktivitas pembelian barang dari pemasok, kemudian penjualan, dan manufacturing or production. Ya, jadi bisa jadi nama-nama modulnya akan berbeda-beda di setiap produk enterprise system, tetapi secara konsep tidak berbeda. Jadi enterprise system itu adalah, sekali lagi, adalah suatu software yang berisi banyak modul-modul yang terintegrasi yang bisa digunakan untuk mengkontrol, memaintain seluruh aktivitas bisnis perusahaan. Dan software ini atau sistem ini menggunakan sistem database yang terpusat ya, sehingga satu basis data itu digunakan untuk setiap modul. Nah, ini proses-proses bisnis yang biasanya disupport oleh enterprise system ini beberapa sudah saya jelaskan tadi. Ada financial and accounting process, termasuk di dalamnya mencatat transaksi akuntansi, ya, dicatat dalam buku besar, kemudian mencatat utang, piutang, pengelolaan aset juga ada di sana, fixed asset, ya, kemudian cash management and forecasting. Jadi kalau perusahaan mau membuat forecast, ya, proyeksi untuk beberapa periode ke depan. Kemudian ada product cost accounting, cost center accounting, ini bagian dari akuntansi juga, tetapi kalau lebih spesifik adalah akuntansi manajemen. Atau kalau dalam ERP itu bahasanya tentang controlling. Jadi seluruh aktivitas, seluruh proses akuntansi dan keuangan itu bisa dikontrol melalui sistem ini. Kemudian proses bisnis lainnya adalah human resources, tadi yang saya sampaikan terkait dengan administrasi karyawan, kalau ada karyawan baru, kemudian data karyawan dimasukkan ke dalam sistem, kemudian ada time accounting dan payroll, ya. Terkait jam kerja karyawan bisa direcord juga setiap karyawan itu bekerjanya berapa lama, apakah sudah sesuai dengan standar yang ditentukan perusahaan atau belum, kemudian bagaimana proses penggajiannya, dan lain sebagainya. Termasuk di sini juga pada konsep human resources ini juga terkait dengan travel expense reporting. Ini kalau misalnya ada karyawan yang mendapat tugas dinas keluar kota, maka seluruh aktivitas perjalanan dinas dan kos yang dikeluarkan itu atau expense yang dikeluarkan itu bisa dicatat dalam software ini, ya, sehingga nanti laporan itu bisa sangat lengkap terkait dengan travel expenses. Kemudian proses bisnis yang ketiga, manufacturing and production. Ya. Di sini memasukkan procurement atau pembelian, ini yang tadi saya sampaikan. Ya, secara konsep pembelian di sini dimasukkan dalam aktivitas produksi karena konsepnya adalah pembelian bahan baku. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, bisa jadi ada software-software ERP atau SAP yang mempunyai modul pembelian sendiri seperti yang ada di MySAP IBM yang kami gunakan di kampus untuk mahasiswa. Itu modul purchasing-nya sendiri, ya, tidak dijadikan satu dengan manufacturing, tetapi sama-sama masuk dalam modul logistik. Kemudian ada proses bisnis penjualan dan pemasaran, ya, mulai dari pencatatan pesanan penjualan, kemudian penentuan produk apa yang akan dijual, ya, penentuan harga, penagihan, billing, ya, pembuatan invoice dan lain sebagainya. Nah, intinya apa? Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa
Dengan menggunakan enterprise system atau enterprise software seperti ini, perusahaan bisa memaintain seluruh aktivitas bisnisnya, seluruh proses bisnisnya. Nah, kemudian diharapkan dengan adanya software ini, karena dikontrol menggunakan satu aplikasi, harapannya perusahaan itu bisa mencapai operational excellence, ya, di mana proses atau aktivitas operasi perusahaan itu bisa terlaksana dengan efektif dan efisien. Nah, kemudian terkait dengan konsep sistem enterprise system, ini yang menarik dari bukunya Loudon yang saya highlight ya. If companies want to reap the maximum benefits from enterprise software, they must change the way they work to conform to the business processes defined by the software. Jadi, enterprise system ini kan sebenarnya suatu software yang sudah didesain, sudah ada cakupan-cakupan proses bisnis di dalamnya. Maka Loudon mengatakan kalau perusahaan itu mau meraih manfaat maksimum dari software enterprise ini, maka tidak ada jalan lain bagi perusahaan selain mengubah cara mereka bekerja. Jadi pola-pola pekerjaan yang ada di perusahaan itu diubah, disesuaikan dengan proses-proses yang sudah ditentukan di dalam software enterprise ini. Sehingga nantinya enterprise software ini bisa digunakan semaksimal mungkin, dan kalau penggunaannya maksimal, diharapkan manfaatnya juga maksimal yang bisa diraih oleh perusahaan yang menggunakan software. Nah, kemudian apa sih nilai-nilai bisnis dari sistem enterprise? Di bukunya Loudon di halaman 343 ya. Intinya adalah nilai bisnis dari suatu enterprise system itu ada dua. Yang pertama adalah increasing operational efficiency. Jadi nilai bisnis dari sistem enterprise ini adalah meningkatkan efisiensi operasional. Ya, tadi yang saya sampaikan. Sehingga kalau aktivitas operasi itu bisa efisien, maka perusahaan itu bisa mencapai keunggulan proses operasi mereka. Mereka akan bisa mendapatkan banyak manfaat, banyak competitive advantage ketika proses operasi atau aktivitas operasional itu efisien, terutama dalam hal penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kemudian nilai bisnis yang kedua adalah providing firm-wide information to help managers make better decisions. Jadi dengan menggunakan software ini, enterprise software ini atau enterprise system, sebenarnya perusahaan akan bisa mendapatkan berbagai macam informasi-informasi yang penting yang diperoleh dari software ini, sehingga nantinya para manajer itu dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kenapa? Karena informasi yang dihasilkan dari sistem ini informasi-informasi yang akurat dan reliable. Ya, jadi kalau informasinya akurat dan reliable, dan kita tahu bahwa informasi itu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, maka nanti pengambilan keputusannya pun akan bisa menjadi lebih baik bagi perusahaan. Yaitu dua nilai bisnis yang terdapat dalam enterprise system, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, dan yang kedua menyediakan informasi yang akurat dan reliable dalam konteks informasi perusahaan gitu ya, untuk membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih baik bagi perusahaan. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di video yang kedua ini ya. Nanti setelah video ini akan ada video berikutnya yang akan saya gunakan untuk membahas ini, how do supply chain management system coordinate planning, production, and logistic with supplier. Jadi sambungannya nanti adalah kalau tadi kita sudah memahami apa itu enterprise system,
Maka nanti di video berikutnya yang mau saya bahas adalah bagaimana sih caranya sistem manajemen rantai pasokan itu bisa mengkoordinasikan segala aktivitas kita dengan supplier, diantaranya adalah perencanaan, produksi, dan logistik. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Kita bertemu di video berikutnya terkait dengan enterprise application dalam konteks sistem informasi manajemen.